Perintah sholat, perintah sholat, perintah. sholat. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Ya aku. Sholatnya mah nggak bolong pak, bajunya rapi gitu. Nggak ada yang bolong bajunya, sholatnya. Rajin sholatnya semua? Alhamdulillah. Nah ini sholat adalah satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung, perhatikan, yang langsung Allah panggil baginda Rasulullah menghadap di Sidratul Muntaha. Coba langsung naik ke Baitul Ma'mur dan diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, diperintahkan kepada kamu dan umat kamu untuk melaksanakan perintah sholat, karena begitu agungnya. Nah sebelum itu apa peristiwa yang melatar belakangi, ya, apa peristiwa yang melatar belakangi dilaksanakan Isra wal Mi'raj? 2 tahun sebelumnya, kurang lebih 2 tahun sebelumnya, ada yang kenal siapa nama istri Rasulullah yang pertama? Ada yang kenal siapa istri Rasulullah? Ada yang kenal siapa istri Rasulullah? Siapa? Saskia. Ngaco. Hah? Siapa? Khadijah. Wah, 1000. Istri Rasulullah pada tahun 10 kenabian wafat dalam usia 65 tahun. Sebelum istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman beliau, siapa pamannya? Siapa pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib wafat, ya. Ada yang menceritakan wafatnya Abu Thalib itu di bulan Rajab. Ada kisah yang lain yang menceritakan wafatnya Abu Thalib di bulan Ramadan. Tetapi Khadijah wafat pas masuk bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Kurang lebih selisih antara 3 hari. Dalam riwayat lain disebutkan kurang lebih Rajab, Syaban, Ramadan, selisih 3 bulan. Ada yang menyatakan 3 bulan selisihnya, ada yang menyatakan 3 hari selisihnya antara wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah. Nah, ini menjadi momen atau tahun atau situasi yang sangat menyedihkan bagi baginda Rasulullah. Nih adik-adik, biasanya kalau habis ujian, nih biasanya kalau habis ujian, habis kelulusan, kalian ngadain apa? Ngadain apa? Mungkin sama orang tuanya di rumah diajak apa? Ya, ada yang diajak makan-makan di luar, betul. Ada yang diajak jalan-jalan. Mungkin kalau di sekolah karena pandemi udah berapa tahun nggak ngadain jalan-jalan. Jadi kalau habis ujian biasanya hiburan. Nggak usah jauh-jauh, makan di luar saja lah, di luar rumah, di depan, di teras, halaman rumah. Kan yang penting makan di luar, ya. Jadi kalau habis ada ujian, habis ada, wah pokoknya yang permasalahan apa misalnya, maka sesudahnya biasanya kita mencari hiburan. Ya, mau jalan-jalan? Mau jalan-jalan? Kemana? Iya, dari dapur ke kamar, ke ruang tamu. Nah, itu jalan muter, itu udah jalan-jalan tuh. Jadi kalau habis ujian, habis kenaikan kelas, biasanya kita dihibur dengan makan bersama, dengan jalan-jalan kemana, atau biasanya habis Ramadan, habis puasa sebulan penuh,
pas lebaran biasanya ngapain? Makan atau rekreasi, atau mungkin yang rumahnya jauh berangkatlah mudik ke rumah masing-masing. Ada hiburannya, ada hiburannya. Untuk apa? Untuk menghilangkan penat, menghilangkan stres, menghilangkan kelelahan. Nah, maka baginda Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, ketika ditinggal oleh istrinya Khadijah. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Oh, sekarang makan-makan. Alhamdulillah. Habis ini kita makan-makan. Jadi ketika baginda Rasulullah ditinggal pamannya Abu Thalib wafat, selang beberapa saat ditinggal oleh istrinya Khadijah Al-Kubra wafat, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun apa namanya? Amul Huzni, Amul Huzn, tahun duka cita. Karena dua perisai baginda Rasulullah, dua pembela baginda Rasulullah, paman beliau Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat mendahului baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul, orang-orang yang senantiasa ada di sisi Rasul, orang-orang yang senantiasa membela dan mendukung baginda Rasul dalam keadaan apapun, kemudian wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedih luar biasa baginda Rasulullah setelah ditinggal kedua perisai ini. Nah, tahun itulah disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesusahan. Setelah melewati tahun-tahun duka cita, tahun-tahun kesusahan, Allah Subhanahu wa ta'ala 2 tahun kemudian, 12 tahun ke-12 kenabian, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, mengangkat, mengajak baginda Rasulullah untuk di Isra wal Mi'raj. Maka saat malam tadi yang saya cerita pertama, malam itu baginda sedang nginap di rumah sepupunya namanya Hindun binti Abu Thalib atau disebut Ummu Hani, dan baginda diisrokan malam itu sampai fajar, bercakaplah dengan saudaranya Hindun. Adik-adik sekalian, ceritanya jelas? Ceritanya jelas? Nah, sekarang baginda bawa oleh-oleh apa? Kalau jalan-jalan biasanya suka bawa oleh-oleh enggak? Kalau jalan-jalan suka bawa oleh-oleh enggak? Apa oleh-olehnya? Hah? Kue, ya. Kue apa? Ya, mungkin kalau jalan-jalannya ke Bandung, pulang bawa apa namanya? Oh, tape, ya. Kalau ke Bandung pulang bawa tape, contoh. Ya. Kalau ke Cianjur bawa apa tuh? Tauco atau buah yang di toples gede-gede tuh. Ya. Kalau kita ke Palembang pulang bawa pempek, ada wak kerupuk yang seperti itu. Nah, iya. Kemana lagi? Ke Lamongan, ayo. Hah? Bawa soto katanya. Oh, bawa soto. Gak usah jauh-jauh, banyak di sini. Ya, udah banyak. Sekarang gak perlu ke Lamongan, orang Lamongan pada di sini. Ya, jadi kalau kita jalan-jalan, kalau kita pergi kemana, biasanya pulang bawa oleh pun baginda Rasulullah ketika setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pulangnya dapatlah oleh berupa perintah sholat, perintah sholat. Dan sholat ini pertama diberikan dengan, perhatikan,
50 waktu. Masya Allah, 5 waktu aja berat, susah. Telat mulu. 5 waktu aja telat mulu, apalagi 50 waktu. Maka ketika setelah mendapat perintah sholat, turunlah sampai di langit ke-6, bertemulah Nabiullah Musa alaihi salam. Ditanya oleh Nabi Musa, dapat apa Muhammad? Saya dapat perintah sholat berapa kali? 50. Balik minta sama Allah diringankan. Umatku dulu gak kuat, umat saya besar-besar, yang gagah-gagah, tingginya meteran, ternyata dikasih perintah sholat tidak kuat. Balik, minta diskon, minta potongan. Bolak-balik baginda Rasulullah menghadap Allah untuk minta diskon, sampai terakhir dikasih 5 pun oleh Nabiullah Musa masih minta, disuruh minta, enggak, malu, izin, alim, malu. Akhirnya ya sudah, 5 waktu itulah yang dibawa sebagai oleh-oleh oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nih cuma 5 waktu, tapi beratnya Masya Allah. Cuma 5 waktu, beratnya Masya Allah. Kalau sudah main suka lupa, kalau sudah ngerumpi ibu-ibunya juga suka lupa. Ngerumpi sebelum duhur sampai asar sampai maghrib baru pada pulang. Duhur asalnya entah kemana. Ibu-ibu yang di Afrika ini mah, bukannya di sini. Iya, betul. Iya. Isa tanggung bentar, masih nonton Mas Nanang. Mas siapa lah? Akhirnya apa? Sampai sinetronnya selesai, udah langsung. Malah kadang-kadang duluan emaknya depan TV, TV-nya masih nyala. Lewatlah isaknya, entah lewat mana. Nih, pengalaman. Ayo, 5 waktu saja, ini pun masih ya Allah berat. Memang berat buat siapa? Berat buat siapa saja, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khudu, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat. Kalau bagi yang tidak khusyuk, tidak khudu, 5 waktu pun luar biasa berat. Ya Allah, betul. Nah ini mah pengalaman sendiri, berat. Apa kalau sudah pagi mah, subuh mah enaknya, mata dulu dikit lagi, udah ada ntar dikit lagi, tahu-tahu bulan matahari.